Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa kembali sahabat MK di awal pekannya ini ya, di awal November, di 8 November 2021 atau juga bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Tara Fadilah kembali menemani sahabat MK di program Inspirasi Niaga. Kali ini sahabat MK di hari Senin begitu ya. Di hari Senin biasanya pada pergi sekolah atau menyiapkan kegiatan-kegiatan yang memang cukup padat ini ya di awal minggunya. Dan kita kembali sahabat MK, kita bersekolah begitu ya bersama di kesempatan kali ini, di mana kita akan berkunjung sahabat MK bagaimana moderasi beragama sahabat MK ini penting ditanamkan dalam setiap satuan pendidikan sahabat MK. Tidak terlebih sahabat MK di MAN 1 Yogyakarta sahabat MK, salah satu sekolah yang cukup berpengalaman sahabat MK karena sudah berdiri begitu ya sejak 1950 ini, sehingga berbagai inovasi harus tetap dijaga sahabat MK untuk menjaga pendidikan Indonesia ini tetap lebih baik mengikuti perkembangan zaman yang juga tetap dinamis sahabat MK. Dan kali ini kita akan berbincang sahabat MK bersama dengan Kepala Sekolah MAN 1 Yogyakarta, ada Pak Wiranto Prasetyadi, kemudian ada Bu Latifah Rahmawati dan juga siswa kelas 12 bahasa ini sahabat MK yang Masya Allah ini sebagai Duta Harmoni Kemenak RI 2021. Kita sapa ketiga narasumber kami, Masya Allah sudah ramai sekali di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Baik, kabar sehat ini Pak? Alhamdulillah. Baik, ini kalau dari MAN 1 sendiri begitu ya, kita mulai dari Pak Wiranto. Ini kan sekolah sudah lama berdiri begitu ya, banyak sekali pengalaman dan juga perjalanan pastinya begitu. Nah kemudian penekanan inovasi sendiri nih Pak Wiranto dalam membersamai MAN 1 di era globalisasi dan dinamisnya pendidikan begitu. Ini bagaimana kalau dari Pak Wiranto? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sampaikan pamit dari Pak Kepala Madrasah ya. Karena hari ini beliau latar belakang Semarang, Deswa dan sebagainya, sehingga tadi beliau mengutus saya Wakafmas untuk menyampaikan berbagai informasi tentang MAN 1 Yogyakarta. Perlu kami sampaikan sahabat MK bahwa MAN 1 berdiri tahun 1950. Waktu itu masih bernama Sekolah Guru dan Hakim Agama. Kita tahu sahabat MK bahwa masa itu yang berkarya atau berperan dalam masyarakat, sehingga dibentuklah Sekolah Guru dan Hakim Agama. Berjalan kurang lebih 4 tahun, 1954 sampai dengan 1978, itu berubah menjadi PHIN ya, PHIN, Pendidikan Hakim Islam Negeri ya. Dan memang sifatnya tidak akan berbeda dengan sebelumnya yang mencoba menyiapkan tenaga-tenaga hakim agama di Indonesia. Kemudian setelah tenaga-tenaga itu sepertinya sudah tercukupi, masuk sekolah-sekolah kedinasan itu diubah menjadi sekolah yang bersifat umum, tak terkecuali madrasah aliyah. Nah kemudian untuk PHIN tadi diubah menjadi MAN 1 Yogyakarta. Nah stressing pointnya adalah sekolah atau sebagai lembaga yang sudah tua itu untuk bisa tetap eksis dan leading harus ada inovasi. Nah itu stressing pointnya di situ. Nah sahabat MK, apa kira-kira inovasi yang
diberikan MAN 1 yang utamanya adalah supaya nanti bisa melahirkan siswa-siswa yang berprestasi ya. Karena semua inovasi dari madrasah, lembaga pendidikan itu pasti tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang punya karakter baik, punya akhlak baik dan prestasi. Nah, sahabat MK, mungkin kita coba berbagi ya. Kira-kira apa saja yang menjadi inovasi dari MAN 1 Yogyakarta yang menjadi program unggulan dari MAN 1 Yogyakarta. Nah, ada beberapa program yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah kita menjalin kemitraan dengan alumni. Ini jarang sekolah yang mampu menjalin kemitraan dan alumninya support kuat dengan madrasahnya. Kita ada namanya YABHIN ya. Wah, Yayasan Abituren PHIN dan MAN 1 ya, YABHIN namanya, YABHIN MAN 1. Dan di situ salah satu divisinya itu ada divisi Al-Hakim Scholarship yang dia bertugas mengumpulkan donasi-donasi dari alumni. Programnya nggak muluk-muluk, Mbak. Sahabat MK semuanya. Programnya itu satu alumni 100.000 saja. Nah, kira-kira begitu ya, 100.000 saja per tahun. Per tahun. Dan dari dana yang terkumpul itu ternyata luar biasa bisa mensupport ke MAN 1. Saya ambil contoh salah satunya. Kemarin ada salah satu siswa kita yang sudah diterima di Mesir, tetapi kemudian yang bersangkutan ini ketika masa pandemi kemarin ada orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal. Dia sempat shock dan hampir memutuskan tidak berangkat ke Mesir. Kemudian sampaikan kepada kami, kita sampaikan kepada Al-Hakim Scholarship, apakah ada solusi, kira-kira begitu. Dalam hitungan 1 minggu mereka bergerak mengumpulkan donasi. Alhamdulillah terkumpul 20 juta. Ya, Masya Allah. 20 juta. Dan itu kemudian kita serahkan. Orang tuanya sampai nangis itu menerima itu. Dan anaknya juga terharu sekali karena cita-cita untuk bisa sekolah ke Mesir itu bisa berlanjut. Dan itu yang tahun kedua. Sebelumnya tahun lalu juga begitu juga, ada ke Mesir juga, dia dari keluarga yang tidak mampu juga, kita support dari Al-Hakim Scholarship. Alhamdulillah itu bisa jalan lagi. Bukan hanya itu, Al-Hakim Scholarship itu juga punya program bantuan beasiswa kepada siswa-siswa yang penghafal Quran misalnya. Kemarin itu kita mewisuda 94 santri ya. 94 santri yang hafiz Quran mulai dari hafiz 2 juz sampai dengan 30 juz. Itu disupport bentuknya bantuan dana sekitar 10 juta dari Al-Hakim Scholarship itu. Kemudian kita belikan buku-buku yang kira-kira bisa memotivasi dari para santri tadi. Ya Alhamdulillah. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bahwa untuk mengembangkan madrasah itu tidak bisa hanya mandiri madrasah, tapi perlu melibatkan alumni. Kira-kira begitulah inovasi yang pertama. Baik, di inovasi itu pertama saya sudah sangat luas begitu ya, Bu dan Pak ya, ini untuk ke masyarakatnya dan juga ke muridnya sendiri. Berarti tidak ada mantan guru, tidak ada mantan murid juga begitu ya. Masya Allah. Tidak ada istilah mantan siswa ya. Karena mereka pernah merasakan air sumurnya yang di Hakim MAN 1 itu ya, sehingga dia nggak boleh lupa itu alumni itu. Nah yang kedua mungkin saya akan cerita simpel saja, kalau saya jabarkan semuanya kan banyak itu ya. Tapi mungkin saya akan langsung masuk ke yang terkait dengan tema kita sekarang ya, bahwa MAN 1 itu juga punya concern untuk mendidik anak-anak kita ini punya paham keagamaan yang proporsional, yang seimbang. Jadi jangan sampai alumni MAN 1 itu nanti justru menjadi punya pandangan yang sangat dalam tanda kutip liar gitu ya, liar ke kiri maupun justru sangat hulu ke kanan ya. Karena itu juga dua-duanya sama-sama bahaya. Yang hulu ke kanan itu nanti akan cenderung menafikan kelompok lain sehingga mungkin bisa boleh hidup hanya kelompoknya, yang lainnya dimatikan, kira-kira begitu ya. Nah, kita ingin punya keberagaman yang seimbang itu, sehingga kita bentuk namanya Sandimas, Satgas Anti Radikalisme. Bahasanya begitu ya. Memang ini kalau secara sekilas kok bahasanya serem banget, kira-kira gitu ya. Serem banget ya. Baik. Tapi serius begitu ya. Serius ya. Tapi sebenarnya ini kita mempromosikan bagaimana siswa-siswa itu dia punya paham keagamaan yang seimbang.
ini bukan sama sekali bukan program pendangkalan akidah, tidak. Justru ini menguatkan akidah yang benar. Karena agama yang benar itu sebenarnya begitu. Contoh saja. Ini maaf, saya contohkan sedikit. Bahwa kita beragama itu kan sebenarnya kalau Nabi mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Syaja'ah, berani, itu kan konsepnya di antara penakut dan terlalu berani, nekat, kan gitu ya. Nah, sebenarnya agama itu mengajarkannya adalah seimbang di situ. Contoh yang lain, orang beragama itu kan tidak boleh kemudian saking semangatnya semua seakan-akan hidupnya hanya untuk agama, tidak memikirkan dunia dan sebagainya. Ini keseimbangan. Nah, moderasi itu sebenarnya pada semua aspek yang nanti kita akan ajarkan kepada siswa gitu melalui duta-duta kita. Nah, di antaranya adalah Satgas Anti Radikalisme itu. Dan dilalahnya. Nah, ini dilalahnya ya. Saya sampaikan dilalah. Dilalah itu bahasa Jawanya ya. Kebetulan ya dilalahnya Kementerian Agama Pusat itu mengadakan rekrutmen atau audisi duta harmoni. Alhamdulillah lah siswa kita yang kita hadirkan sekarang ini, Mbak Naila Kauna, itu terpilih sebagai salah satu di antara 50 duta moderasi beragama yang ada di Indonesia. Duta Harmoni dari Mansatu Yogyakarta. Dan kalau kita baca nomornya itu nomor 1 dia. Secara nasional begitu secara ya. Nasional ya. Nanti mungkin Bu Latifah bisa menambahkan tentang bagaimana kegiatan Sandimas itu. Kira-kira begitu. Wah, seperti apa begitu ya, terkait dengan program Sandimas ini, begitu untuk bisa memaksimalkan lagi moderasi beragama agar beragama baik di luar ataupun sesama Muslim begitu ya, Ibu ya, ini bisa seimbang. Kalau tadi intinya moderasi tadi begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Bu Latifah ini ya untuk lebih dalam lagi dengan program di Mansatu Yogyakarta. Namun kita jeda terlebih dahulu setelah beberapa pesan yang akan lewat satu ini. Untuk itu tetap di 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa sebab utama kuatnya keimanan para sahabat yang tercantum di dalam Al-Quran? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kenapa ya Bun? Aku akhir-akhir ini kerja tuh kayak gak semangat, gak bahagia. Tugas di kantor lagi numpuk ya? Enggak. Atau teman di kantor lagi nyebelin? Enggak juga. Terus kenapa dong? Ya kayak ada yang kurang gitu. Kamu kayaknya perlu baca bukunya Kang Gatot Kuntakumara ini deh. Bentar ya. Ini nih bukunya. Bekerja dengan bahagia. Kebahagiaan hati dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas kerja kita. Menarik ini. Bentar-bentar, kalau ini buku apa? Syarah Al-Hikam, menghimpun buah renungan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Wah, lah ini juga bagus. Ini buat aku semua ya. Loh. Jadi semuanya. Segera miliki buku terbaru terbitan MKS Publishing, Syarah Al-Hikam dan Bekerja dengan Bahagia. Dapatkan di studio radio MKFM Jogja, Gedung 1, Lantai 2, Universitas Amikom Yogyakarta. Juara pertama, Hafiz Indonesia 2021, Akila Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira untuk semua penghafal Al-Quran Cilik, audisi Hafiz Indonesia RCTI 2022 akan segera dimulai. Ayo ikuti online audition Hafiz Indonesia. Syaratnya yaitu anak-anak usia 7-12 tahun, hafal Al-Quran minimal 5 juz, lampirkan formulir dan foto kamu, serta rekaman video perkenalan dan membaca satu surat yang dihafal dalam bentuk satu DVD. Ingin via pos juga bisa. Formulir pendaftaran dapat di-download di www.rcti.tv atau dengan klik link di bio Instagram @hafizrcti. Audisi ini gratis. Informasi lengkap di @hafizrcti, @officialrcti, atau di website www.rcti.tv. Hafiz Indonesia,
cinta Al-Quran. Lihat Palestina lebih dekat bersama Aman Palestina Indonesia. Tahun 1948 menjadi saksi penindasan bangsa Palestina. Mereka terusir dari tanah mereka sendiri. Dan pada tahun itulah negara Israel resmi didirikan di atas tanah Palestina. Setiap tahun, atau tepatnya setiap tanggal 15 Mei, bangsa Palestina mengenang peristiwa ini. Mereka cukup akrab dengan istilah Nakbah, yang berarti bencana. Mari kita bantu perjuangan saudara seiman kita di Palestina yang sedang mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa dengan berdonasi melalui rekening BNI Syariah 550-550-4442 atas nama Aman Palestina Indonesia. Tambahkan angka 505 di akhir nominal donasi yang Anda sampaikan. Konfirmasi donasi 0878 7555 3993. Aman Palestina Indonesia, keikhlasan Anda, ketulusan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat 76. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu sebab utama yang membantu menguatkan iman para sahabat adalah keberadaan orang bertakwa di sekelilingnya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kembali lagi sahabat MK di program Inspirasi Niaga. Kali ini bersama dengan Man 1 Yogyakarta terkait dengan moderasi beragama sahabat MK yang merupakan inovasi yang penting digencarkan ya di era seperti saat ini, di mana arus informasi semakin banyak dan tidak terkira begitu ya untuk berbagai macam jenisnya ini. Sehingga untuk penanaman nilai-nilai Islam penting untuk ditanamkan sahabat MK sehingga bisa sejalan begitu ya bersama antara pendidikan Islam dengan berbagai informasi yang memang ada di era sekarang ini sahabat MK. Dan kita lanjutkan terkait dengan moderasi beragama yang juga diseriuskan begitu ya di Man 1 Yogyakarta. Ini ada sampai satgasnya ini, Masya Allah. Ini seperti apa ini kalau dari Bu Latifah ini ya sebagai unit keagamaan di Man 1, ini seperti apa ini Bu Latifah? Ya, benar sekali Mbak, bahwa kami di Man 1 Yogyakarta begitu intens memperhatikan mengembangkan kegiatan-kegiatan terkait moderasi beragama. Jadi kebetulan saya selaku koordinator kepala unit keagamaan di Man 1 diberi amanah Bapak Kepala untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan moderasi. Untuk guru kami mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya pelatihan-pelatihan, seminar dengan tema moderasi beragama dengan tujuan kami ingin memberikan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama.
kami alhamdulillah sudah melaksanakan beberapa kali pelatihan dengan mengundang narasumber yang kompeten. Di antaranya kami sudah mengundang Bapak Prof. Mudofir, Rektor UIN Surakarta, kemudian ada Bapak Muhtaram dari KBRI Riyadh, Arab Saudi, kemudian kami juga sudah pernah mengundang Bapak Dr. Nur Arifin, Kepala Biro Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, kemudian dan beberapa pembicara yang memang kompeten di bidangnya. Nah, yang spesial dari MAN 1 ini adalah kami juga fokus ke siswa. Jadi seperti kita tahu bahwa para siswa ini mereka adalah generasi milenial yang rentan dengan masuknya informasi karena medsos sekarang sedemikian berkembangnya ya. Jadi mereka mendapatkan informasi yang tanpa batas. Nah, kita dengan organisasi ini yang bernama Sandimas, Satuan Tugas Anti Radikalisme, itu kami membuat semacam organisasi unit gitu. Anggotanya kita seleksi, kita rekrutmen anggota, kemudian mereka ada pembimbing yang mendampinginya. Nah, kegiatan-kegiatan Sandimas itu juga alhamdulillah berjalan lancar selama ini. Di antaranya pelatihan juga ada sarasehan, kita juga mengundang pembicara yang kompeten. Kemudian latihan rutin itu setiap minggu. Jadi setiap minggu kebetulan hari Selasa kalau nggak salah. Nah, mereka itu melalui, karena sekarang masih terbatas online, jadi mereka melalui Google Meet ketemuan, mengangkat topik-topik. Dan saya lihat mereka bersemangat ya. Jadi semua kegiatan itu inisiatif mereka sendiri. Mereka mencari tema-tema yang terkait dengan moderasi, kemudian mencari pembicara, tentu saja dengan konsultasi dengan kami selaku pendampingnya, pembimbingnya. Kemudian kami juga di antara program Sandimas itu membuat publikasi dari untuk moderasi beragama ke teman-temannya yang lain. Jadi melalui podcast, kebetulan di madrasah kami sudah tersedia ya. Jadi ada medianya sudah tersedia. Kemudian membuat video-video singkat tentang moderasi beragama. Kemudian juga mengikuti lomba-lomba. Kebetulan akhir-akhir ini banyak sekali lomba-lomba tentang moderasi beragama. Kemudian rencana kami juga akan membuat publikasi lainnya, mungkin dalam bentuk stiker atau melalui TikTok atau melalui media medsos lainnya. Pokoknya semuanya yang terbaru begitu ya? Iya. Jadi anggota Sandimas ini rencananya mereka lah yang akan menjadi agen pelopor untuk memberi pemahaman, untuk mensosialisasikan kepada teman-temannya yang lain bahwa moderasi itu adalah jalan tengah. Jadi tidak ekstrim gitu ya, tidak berlebihan. Jadi baik tidak berlebihan. Biasanya kan orang yang punya pemahaman yang ekstrim tentang agama itu karena pemahamannya mungkin secangkup itu saja begitu ya. Tidak benar karena mereka mendapatkan informasi yang tidak benar, jadi menganggap apa yang diyakini benar kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, itu kita memberikan pemahaman seperti itu, meluruskan pemahaman. Atau bisa juga berlebihan yang namanya itu tadi yang berlebihan yang secara mungkin pahamnya begitu. Ada yang berlebihan yang salah juga, umpamanya merasa tanda petik toleransi, tapi toleransi yang berlebihan, umpamanya mengikuti ritual kegiatan keagamaan beda agama. Wah, atas dasar saya toleransi. Atau mungkin disuguhi makanan jelas-jelas haram, nggak enak, ini kan toleransi. Nah, itu juga salah seperti itu pemahaman. Nah, jadi intinya kami ingin membangun karakter anak-anak ini menjadi karakter anak yang proporsional, yang peduli, yang berakhlak baik, bisa
habluminallah, habluminannas, hubungannya dengan manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keyakinan pemahamannya, itu tetap mereka bisa mengimbangi dan juga berbuat toleransi baik, begitu. berbuat baik, menghindari intoleransi. Jadi tetap seperti yang dicontohkan Nabi, jadi bahwa Nabi itu kita berikan contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi ada kisahnya ya dengan orang Yahudi yang jelas-jelas menolak Islam ya, bagaimana beliau mengasihi, menyuapinya, dan responnya ternyata tidak bagus, malah menolak gitu. Tapi Nabi tetap mengasihinya gitu. Dan bagaimana Nabi tetap menghormati paman beliau Abu Thalib yang jelas juga belum masuk Islam, tapi tetap memberi penghormatan kepada beliau. Bagaimana Nabi itu ketika tawanan perang gitu ya, tidak diperlakukan dengan semena-mena, walaupun itu menyerang Islam ya, tapi ketika musuhnya, tapi ketika sudah menjadi tawanan, Nabi memperlakukannya dengan manusiawi ya. Ini memperlakukan dengan manusiawi, apapun agamanya, apapun sukunya, itu kalau hubungan sesama manusia itu harus tetap dihormati. Tapi ada catatan juga, kalau memang sudah melanggar pokok syariat, kita juga tidak boleh dalam arti menerima juga. Pamannya ada yang sama-sama agama Islam, kemudian mensiarkan sholat 5 waktu jadi sholat 6 waktu. Nah, itu juga kita harus tolak. Tapi kita juga harus menolaknya dengan cara yang benar, dengan langkah-langkah yang benar, tidak harus ekstrim, tidak harus kemudian melakukan kekerasan, menghakimi tanpa jalur yang benar, seperti itu, Mbak. Baik, berarti menyikapi dan juga menolak begitu ya. Ini dengan seimbang dan yang terpenting begitu kalau dari kata Bu Latifah tadi, ini berbagi dan juga mengasihi yang mungkin beda agama, namun tetap mengikut kuncinya begitu ya Bu Latifah ya. Ini tetap menjaga bagaimana Islam dan juga non-Muslim begitu, tidak mencampuri dan tidak mengikuti agamanya. Baik, ini menarik sahabat MP, bagaimana moderasi begitu ya, yang diseriuskan menjadi satgas begitu ya. Sandimas. Satgas Sandimas, Masya Allah. Ini sehingga semakin menekankan lagi sahabat MP bahwa moderasi ini penting untuk masa depan generasi nantinya, supaya bisa lebih toleransi lagi, baik dari sesama Muslim maupun dengan agama lain. Dan kita lanjutkan lagi begitu ya. Dan karena implementasi dari Satgas ini sudah ada prestasinya yang juga hadir di sini, Masya Allah. Ada Mbak Naila Ilma Kauna. Wah, nanti kita akan berbincang, Masya Allah, seperti apa. Pasti banyak sekali juga terkait dengan pengalamannya ini ya, berbaginya seperti apa. Namun kita jeda terlebih dahulu, sahabat MK, karena kita akan menyimak pembaharuan berita dari tim Kamal Berita MKFM Jogja dalam MK News berikut ini. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 9.30 bersama saya Zahra Khairunisa. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, Abhan, meminta jajaran Bawaslu daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan anggaran Pilkada 2024. Koordinasi tersebut dilakukan agar anggaran yang diperlukan dapat tersedia saat tahapan pilkada akan dimulai. Abhan mengatakan koordinasi yang dilakukan dengan Pemda perlu dilakukan sejak awal dikarenakan kondisi APBN dan APBD sedang berada di situasi yang sulit.
sehingga ia berharap anggaran yang diperlukan bisa tersedia saat tahapan pemilu berlangsung. Dilansir Republika, selain anggaran, terdapat pula sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan oleh Pemda sehingga Bawaslu Kabupaten atau Kota dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi Kota Jogja dapat mencapai 100%. Percepatan vaksinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya gelombang ketiga COVID-19. Pasalnya, pada libur Natal dan Tahun Baru, Jogja akan berpotensi menjadi sasaran destinasi wisata. Budi mengatakan aglomerasi Jogja merupakan destinasi favorit saat libur Natal dan Tahun Baru, sehingga perlu adanya persiapan agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID dengan capaian vaksinasi mencapai 100%. Dilansir Harian Jogja, pihaknya juga berharap dengan tercapainya vaksinasi di angka 100%, maka akan lebih cepat tercapainya herd immunity di wilayah aglomerasi Jogja. Demikian MK News jam 9.30, bersama saya Zahra Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Moderasi agama, sahabat MK, sebagai penetral begitu ya. Bagaimana menyikapi beragama ini yang baik, bagaimana baik dari segi sesama muslim ataupun sesama dengan non muslim begitu ya. Ini penting untuk kita jaga sehingga bisa menjaga stabilitas ya sosial maupun bermasyarakat di dunia ini. Dan kalau dari Satgas begitu tadi Bu Latifah, ini kalau dari berdirinya ini sejak tahun berapa nih Bu Latifah? Sebenarnya untuk kegiatan moderasi beragama itu kita sudah lakukan lama ya, deklarasinya udah lama. Tapi secara resmi penamaan ada Sandimas ini mulai dari tahun 2020 ya. 2020 itu untuk Sandimasnya. Kemudian kegiatan yang lain udah tahun-tahun sebelumnya sudah banyak ada. Jadi kita memang ingin yang Sandimas itu fokus untuk anak-anak. Jadi memang anak-anak yang kita beri kepercayaan untuk mengelola kegiatan ini dengan agenda-agenda. Dan yang saya patut kami beri apresiasi adalah inisiatif mereka untuk mengadakan kegiatan rencananya, guys, semoga terlaksana, amin. Dalam beberapa bulan ke depan ini mau mengadakan seminar nasional secara daring dan luring karena kondisinya belum bisa full daring luring ya. Seminar nasional dengan tema moderasi beragama. Rencana mereka akan mengundang pembicara yang tentu di segmennya itu segmen pelajar lah gitu ya, yang disukai gitu ya. Kemudian nanti mereka akan mengundang pelajar-pelajar seluruh Indonesia untuk mengikutinya. Bahkan tidak terbatas pada madrasah ya, tapi juga akan mengundang SMA negeri se-Indonesia. Itu rencana besar mereka dan kami Madrasah Man 1 Yogyakarta sangat mensupport kegiatan ini. Baik, dengan berbagai bimbingan begitu ya, Bu Latifah ya, Masya Allah. Dan salah satu pelopornya ini, Bu Latifah, ini karena mulai dari tahun 2020 terkait dengan Sandimas ini, ada pelopornya juga, Masya Allah, yang sudah hadir begitu ya, Bu Latifah ya. Ini Mbak Naila inilah yang pertama masuk di tim Satgas Sandimas ini.
dan alhamdulillah kemarin dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat KSKK ada lomba itu, kita nggak langsung nunjuk Mbak Naila, tapi melalui prosedur serangkaian rekrutmennya ada prosedurnya. Kita perwakilan dari masing-masing organisasi mengirimkan calon-calon mereka dan kita seleksi dan kita memilih Mbak Naila atas pertimbangan beberapa hal. Yang pertama memang kita lihat basic kemampuannya dalam terutama agama ya, karena moderasi ini kita harus punya basic agama yang kuat, dan selanjutnya adalah kemampuan dalam komunikasi karena judulnya duta. Jadi kedepannya kan dia akan menjadi mempublikasikan, mengkomunikasikan ke dunia luar ya. Jadi harus punya komunikasi yang baik. Nah, kami lihat Mbak Naila ini punya kompetensi itu. Baik, Masya Allah dari Mbak Naila ini ya, terkait dengan moderasi beragama jadi duta harmoni begitu Kemenak RI. Nah mungkin awalnya ini begitu bisa lolos. Nah ini kalau dari Mbak Naila sendiri, poinnya begitu yang disampaikan, yang menjadi keresahan yang disampaikan Mbak Naila di awal menjadi harmoni begitu ya, duta harmoni Kemenak ini seperti apa nih? Oh ya, jadi kegiatan Duta Harmoni ini udah sejak bulan Ramadan tahun ini, dan ada serangkaian acara ya, nggak langsung tahu-tahu jadi Duta Harmoni mewakili DIY gitu, tapi ada serangkaian tahap-tahap. Nah di awal itu ketika ada kabar dari Direktorat KSKK tentang kompetisi Duta Harmoni ini, kita diminta untuk membuat proposal ya, membuat proposal rencana aksi apa. Kalau misalkan kamu jadi duta, kamu mau ngapain gitu. Nah aku sendiri apa yang aku ajukan itu berangkat dari keresahan pribadiku tentang moderasi beragama ini gitu. Ini apa sih gitu? Kenapa kok ini penting gitu? Dan sayang bangetnya tuh ketika aku mencari tahu sumber-sumber pengetahuan yang sifatnya tuh ramah anak muda tuh cuma dikit banget gitu, minim banget waktu itu di YouTube, di mana itu sulit lah untuk kita sebagai generasi Z ya yang apa namanya untuk memahami barang yang hal yang sangat mungkin berat sensitif gitu, juga sensitif juga gitu. Jadi karena itu aku mengajukan rencana aksi itu membuat konten-konten yang sifatnya itu ramah terhadap anak muda gitu, dikemas sedemikian rupa milenial gitu. Itu kurang lebih. Kalau medianya sendiri yang menjadi fokus begitu dari Mbak Naila untuk bisa lolos dan kemudian lolos lagi alhamdulillah di nasional, ini seperti apa? Jadi kalau spesifiknya konten apa yang mau aku produksi itu video bentuknya. Nah video sendiri itu nggak cuma satu jenis, ada 3 yang aku ajuin waktu itu di proposal awal banget itu. Yang pertama itu yang sifatnya edukatif, jadi menjelaskan tapi dengan dengan ringan, dengan bahasa yang nggak terlalu akademik gitu, mudah dimengerti gitu. Itu yang video yang jenis pertama. Nah video itu kemudian ada yang kedua itu yang jenisnya interaktif, jadi kita kayak Q&A sama teman-teman gitu. Kamu tahu nggak tentang moderasi beragama? Jawab spontan gitu. Nah dan ternyata itu lebih menarik dan banyak yang interest ke situ gitu. Sama yang terakhir itu membuat podcast sama orang yang punya pengaruh, punya influence gitu, terutama di anak muda. Nah aku sendiri udah berhasil merealisasikan 2 dari 3 ini gitu. Yang pertama itu yang video edukasi itu aku post di Instagram pribadi aku, itu kurang lebih ya tentang konsep dasar lah gitu. Kemudian yang video interaksi itu produksi di sekolah bareng sama teman-teman gitu. Jadi ya lebih seru gitu. Dan mereka ketika videonya diupload itu tuh interest banget tuh ada aku gitu kan. Jadi di sekolah cukup eksis dan ramai, orang akhirnya jadi tertarik gitu. Wah ini apa sih gitu. Akhirnya juga kayaknya mungkin ke depannya mungkin juga Sandimas juga akan memproduksi konten-konten serupa seperti ini, dan ternyata ini menghantarkan aku bisa ke 50 besar sekarang mewakili DIY gitu. Masya Allah, dari Sandimas kemudian melangkah lagi
ke Harmoni Kemenak, kemudian inspirasinya kembali lagi begitu ya, Mbak Naila ya, Masya Allah. Dan untuk pendampingan sendiri ini kan juga ada pendampingan dan juga untuk pemfokusan begitu. Nah ini kalau komunikasi dengan sekolah sendiri, mungkin ini seperti apa untuk dukungan, kemudian materinya ini yang pas ini seperti apa begitu, karena cukup sensitif juga. Ini seperti apa Mbak Naila? Oh ya, kalau di awal itu memang aku benar-benar nggak tahu nih ini apa gitu tuh, masih nggak tahu gitu kan. Nah alhamdulillahnya dari sekolah itu ada 2 yang dampingi, salah satunya Bu Latifah ini sama ada Pak Baidowi. Jadi awal kan saya nggak sendiri waktu itu, sekolah mengajukan 2 tapi yang lolos saya. Nah itu waktu selama proses pendampingan itu kita dikasih buku-buku, itu juga panduan dari Kemenak, kemudian ya beberapa ya untuk literasi lah ya, supaya nggak asal aja gitu, nggak apa ya kita langsung sembarangan ngambil dari internet atau dari mana gitu, nggak teruji gitu. Ada buku panduan dari Kemenak, kemudian ya itu kita coba pahami bareng-bareng, aku juga sama teman aku itu. Terus setelah akhirnya lolos ke 50 besar itu juga ada pembekalan yang selain dari sekolah ya, ada juga dari panitia penyelenggara itu 50 besar di Jogja waktu itu, kita ber-50 itu di Jogja. Kemudian di situ juga dihadirkan beberapa pembicara-pembicara yang paham di bidangnya. Kemudian kita juga dibekali secara kapasitas gitu ya, sebagai duta gimana sih biar jadi duta yang baik, menyampaikan tuh bisa dengan baik, enak, dan secara substansi juga nggak kurang. Gitu berarti sih. Nggak sembarangan yang terkini aja nih, masalah-masalah yang lagi rame, nggak sekedar begitu ya, Mbak Naila ya. Masya Allah. Dan terus ada pendampingnya dari sekolah juga, salah satunya dengan Bu Latifah ini. Nah kalau dari Bu Latifah kan pasti banyak inspirasi begitu, masukan dari Mbak Naila, kemudian dari teman-teman lain begitu, siswa. Nah ini untuk filternya ini kalau dari sekolah ini seperti apa Bu Latifah? Filter itu apa? Untuk misalkan ada masukan begitu terkait dengan isu moderasi agama, kemudian untuk pembimbingannya sendiri, jadi seperti apa nih Bu Latifah? Iya. Anak-anak itu alhamdulillah, kebetulan ini ketuanya namanya Mbak Kaila, selalu komunikasi intens lewat HP. Bu, kita mau larut, temanya ini gitu, materinya ini, pembicaranya ini. Kami juga lihat apa materinya, kalau nggak cocok ini dirubah, mungkin jangan, ini terlalu sensitif ngomongnya, terlalu khawatirnya nanti malah salah paham seperti itu. Jadi memang kita kawal Mbak, jadi kita tidak lepas sepenuhnya, walaupun kita juga tidak bisa selalu ikut dalam kegiatan tersebut, tetapi kita ada mengawal. Alhamdulillah anak-anak ini juga selalu berkonsultasi kepada kami ketika akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Baik, berarti komunikasinya begitu ya, kembali lagi kuncinya. Ini supaya bisa lancar juga menginformasikan ke masyarakat, dan lancar juga ini terkait dengan komunikasi antar internalnya begitu. Masya Allah, menarik sekali sahabat MK, bagaimana moderasi ini terus dikuatkan bahu-membahu begitu ya Bu Latifah ya. Menarik sahabat MK, dan kita juga mengundang ini untuk sahabat MK mungkin ingin bertanya atau konsultasi atau ngobrol begitu bersama dengan Mbak Naila juga di kesempatan kali ini. Sobat MK tentunya bisa sambungkan begitu ya, bisa bertanya langsung baik dari nomor WhatsApp kami di 081578600923 ataupun via YouTube kami live streaming begitu di MKFM Jogja. Dan kita kembali lagi sahabat MK sesaat lagi setelah yang satu ini. Sahabat MK, apa ciri muslim yang paling baik? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Juni 2001 menjadi titik awal kelompok bermain TK Kreatif Primagama. Karakter kemandirian anak dibentuk sejak dini dengan penanaman habits forming dan life skill demi menyongsong masa depan. 20 tahun KBTK Kreatif Primagama berkontribusi sebagai lembaga pendidikan prasekolah berskala nasional, mewujudkan eksistensi organisasi, membersamai orang tua dan calon orang tua untuk tumbuh berkembang bersama adalah visi ideal KBTK Kreatif Primagama. Kini, September 2021 merupakan titik perubahan, berubah untuk bertumbuh.
berubah dengan memulai kembali, berubah untuk menyelami makna lebih dalam. Terima kasih KBTK Kreatif Primagama. Dan selamat datang kepada KBTK Taruna Prima. Semakin bermanfaat dan bersemangat untuk memajukan pendidikan anak usia dini Indonesia. KBTK Taruna Prima, aktif, inovatif, dan Islami. Growing up with excellent habits in digital era. Yang mengerti kita banget, yang selalu ada buat kita, yang selalu nurutin kita, yang bisa dengar curhatan kita, yang selalu ada buat kita dimanapun. Setia Radio. Ya, radio jawaban semua itu. Yuk dengerin radio. Dengan mendengar radio, kita mengurangi angka pembajakan musik. Dipersembahkan oleh 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Aduh, kena lagi nih. Aduh kakak, berisik banget sih. Baru nyampe udah marah-marah aja. Tuh loh, gara-gara mau upload tapi gagal terus. Nah, terus ya, ngopi data pakai flash disk. Flash disknya rusak lagi. Pusing. Terus jaringan di kantor itu sering hang. Hello, kudet banget sih kakakku. TE dulu nih, biar tenang. Kok malah nyuruh ngeteh sih? Kan habis kena marah si bos. TE kak, TE Time Excelindo, bukan teh. Oh, TE itu Time Excelindo. PT Time Excelindo, koneksi internet tercepat dan jaringan lancar yang selalu bisa diandalkan. PT Time Excelindo beralamat di Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274 447 7822. PT Time Excelindo, ICT Service Provider. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat MK, orang-orang muslim yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya merupakan ciri muslim yang paling baik. Hadis riwayat Muslim. Masih berbincang sahabat MK terkait dengan moderasi agama di MAN 1 Yogyakarta. Melalui satgasnya sahabat MK, kita banyak belajar ya terkait dengan moderasi agama ini. Penting untuk disebarkan lagi sahabat MK, dan juga merupakan salah satu bentuk dakwah juga sahabat MK. Dan kita teruskan lagi perbincangan kali ini karena sudah ada sahabat kita sapa ya. Sudah ada sahabat Nidiar ini mau bertanya bersama dengan Mbak Naila. Wah, Masya Allah, terkait dengan tips-tipsnya nih Mbak Naila. Nih sahabat Nidiar ingin tahu tipsnya Mbak Naila supaya bisa tetap selalu super begitu, menjadi duta harmoni sekaligus oke juga studinya dan juga terkait dengan urusan rumah. Ini kalau dari Mbak Naila ini seperti apa? Oke, mungkin apa ya, jadi duta itu kan juga tanggung jawab yang besar ya, tanggung jawab yang gak mudah gitu. Tapi yang pasti sebelum saya maju untuk duta ini, saya harus meyakinkan diri dulu bahwa menyadarkan bahwa ini adalah tanggung jawab yang besar, kamu harus tanggung jawab dan kamu harus enjoy jalaninnya. Dan ketika itu ada, ketika aku udah kayak yang
oke, aku berkomitmen untuk ini gitu, aku akan berusaha sepenuh hati dalam menjalaninya, kemudian dalam menghadapi konsekuensinya, segala sesuatunya, dan aku suka sama apa yang aku lakukan dan aku paham betul gitu. Itu jadi lebih ringan gitu. Jadi jadi ketika itu sudah menjadi hal yang aku udah hal yang aku sukai, aku enjoy jalaninnya. Jadi ketika mau memanage hal-hal lain di luar itu yang juga prioritas seperti belajar, kemudian kewajiban sebagai anak juga di rumah, itu jadi nggak terlalu terganggu karena keluarga juga support, sekolah juga support gitu, dan aku sendiri juga enjoy jalaninnya meskipun tetap nggak boleh menanggalkan kewajiban yang lain gitu. Jadi ini tambahan juga motivasi untuk aku semakin berkembang, tapi aku juga harus menanggung konsekuensinya gitu. Hey, dengan komitmen tadi begitu ya. Betul. Mbak Naila, kuncinya ini sahabat Nidiar, ini komitmen dan enjoy begitu ya. Iya. Masya Allah. Dan kalau ini tidak terasa begitu Mbak Naila, Pak Suyanto dan juga Bu Latifah, kita sudah hampir di penghujung. Sepertinya kita harus lanjutkan lagi begitu ya di kesempatan berikutnya. Nah, kalau dari Pak Suyanto begitu ya, dari Wakahumas sendiri, ini banyak sekali inspirasi maupun bakat-bakat yang dilahirkan begitu ya melalui bagaimana moderasi beragama ini difokuskan di MAN 1 Yogyakarta. Nah, kalau dari Pak Suyanto mungkin bagaimana pesannya begitu Pak Suyanto kepada anak-anak nantinya dan juga inspirasi untuk sahabat MK terkait dengan moderasi agama, Pak Suyanto. Baik, terima kasih ya. Sebelum saya sampaikan yang terkait dengan moderasi ini, tapi saya ingin sampaikan terkait dengan layanan MAN 1 dulu ya, karena ini yang saya lihat menjadi kunci kenapa siswa-siswa itu punya semangat untuk berprestasi. Ini kira-kira begitu. Dalam semester genap saja, ini kita hitungan kira-kira mulai dari Juli sampai dengan sekarang, itu data terakhir kemarin kita minta dari bagian kesiswaan itu, siswa yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan melalui lomba-lomba baik nasional maupun internasional gitu, itu ada 256. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya kaget juga ini, Masya Allah, ini di masa pandemi begini ternyata anak-anak itu dalam semangat berprestasinya itu tinggi sekali. Nah, di antaranya Mbak Naila itu yang mengikuti dengan program moderasi Duta Harmoni di Kementerian Agama itu. Sehingga memang saya mencatat di antara sekian semangat yang dipunyai siswa itu adalah layanan kita. Dan yang terutama itu lagi adalah motivasi ya, motivasi yang kita gerakkan. Baik motivasi itu berasal dari sekolah itu sendiri maupun motivasi yang diperoleh oleh siswa dari teman-temannya. Misalnya kita berikan penghargaan ketika ada yang juara, kita flyerkan, kita komunikasikan, kita publikasikan, kita apresiasi. Itu ternyata juga berpengaruh kepada teman-teman yang lainnya. Nah, ini stressing point yang mungkin juga kita sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengapresiasi prestasi-prestasi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, ini terkait dengan kenapa siswa yang berprestasi di madrasah di MAN 1 itu dalam hitungan yang tadi semester genap saja, berarti kan baru mulai Juli itu sudah 256. Ini catatan terakhir kira-kira seminggu yang lalu. Mungkin bisa jadi sudah tambah ya sekarang. Masya Allah. Jadi ini alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah ya, anak-anak kita itu, siswa-siswa kita itu semangat prestasinya tinggi, dan kita berharap ya, kita berdoa itu menjadi bekal ke depan ya, anak-anak menjadi tidak lupa dengan jati diri sebagai siswa muslim yang proporsional dalam beragama, termasuk punya pandangan yang bahwa mereka itu dibentuk itu untuk kemanfaatan bagi seluruhnya, semesta lah bahasanya yang lebih luas gitu ya. Rahmatan lil alamin ya. Sehingga keberadaannya itu disadari betul bahwa anak-anak itu nanti dia bisa mensupport terhadap keberagamaan yang baiklah di negara kita. Itu mungkin terakhir dari saya. Terima kasih. Baik, semoga terwujud begitu ya, semakin terwujud dengan banyaknya prestasi yang sudah bermunculan dalam waktu dekat ini saja sudah banyak begitu ya. Baik, Masya Allah, semoga bisa menjadi inspirasi buat sahabat MK juga agar bisa fokus begitu ya, fokus juga terhadap dengan moderasi agama, karena ini bagian dari dakwah juga begitu ya, bagaimana menyikapi beragama ini dengan seimbang.
Nah, baik, terima kasih ini Pak Suyanto, Bu Latifah, dan juga Mbak Nailah di kesempatan kali ini. Terima kasih inspirasinya di hari Senin begitu ya, memulai hari, memulai pekan dengan banyak inspirasi positif. Semoga bisa menjadikan minggu sahabat MK, minggu ini begitu ya khususnya, bisa semakin positif lagi dan produktif lagi. Terima kasih, semangat berkarya kembali Bu Latifah, Pak Suyanto, dan juga Mbak Nailah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seimbang sahabat MK dalam beragama ini penting ya. Bagaimana menjawab tantangan di zaman sekarang ini, sehingga kita bisa dengan bijak sahabat MK menilai dan juga bersikap ya, menjadi muslim yang benar-benar baik dari segi sikap maupun pengetahuan. Dan semoga siaran kita kali ini sahabat MK, perjumpaan bersama dengan Man 1 Yogyakarta ini bisa menjadikan kita kuat lagi ya dalam beragama, dalam seimbang beragama sahabat MK, bagaimana menegur ataupun bersosialisasi dengan masyarakat lain, baik yang mungkin fahamnya memang berbeda dengan kita ataupun dengan yang agamanya berbeda dengan kita. Dan akhir kata, sahabat MK, sahabat siar, para fadilah pamit. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih